Selamat malam semuanya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang evaluasi manajemen investasi TI menggunakan metode cost and benefit analysis. Adapun nama kelompoknya, eh, yang pertama Gede Agus Wira KR dengan NIM 19 15 09 1043, kemudian Ketut Putut Gunawan dengan NIM 19 15 09 1034, kemudian ada Putu Adi Widinata dengan NIM 19 15 09 1007. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang profil instansi. Guru Inovatif ID adalah platform yang diluncurkan oleh Hafes Indonesia. Platform ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan sebuah edukasi terbaru mengenai teknologi dalam dunia pendidikan. Beberapa metode pembelajaran yang menarik agar guru Indonesia bisa memberikan ilmu yang sangat bisa diterima oleh siswa-siswi di Indonesia. Dengan situasi pandemi di tahun 2019, tentu saja pembelajaran dilaksanakan secara daring dan siswa dan guru harus menggunakan platform daring yang bertujuan untuk memberikan sebuah ilmu kepada murid-murid di rumah masing rumah mereka masing-masing. Platform walaupun tanpa harus bertemu di sekolah, namun masih banyak aplikasi yang digunakan oleh guru-guru di Indonesia yang masih membingungkan. Maka dari itu, Guru Inovatif ID memberikan sebuah platform yang sangat lengkap dengan berbagai macam fitur yang bisa Anda ambil serta dilengkapi dengan jam pelajaran yang bervariasi. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisa yang pertama adalah mengidentifikasi unsur benefit dan cost. Untuk jumlah hari efektifnya itu 185 hari dan jumlah kunjungan rata-ratanya itu di tahun kedua, ketiga, dan keempat adalah 579. Dan untuk jumlah kunjungan tanpa pendaftaran yaitu 925, 1255, dan 1665. Untuk jumlah pendaftar yaitu ada sekitar 175, 185, dan 200 di tahun kedua dan ketiga dan keempat. Untuk biaya variabel tempat daftar itu 0, dan untuk biaya variabel dengan pendaftaran itu adalah 200.000, dan untuk tarif guru program umum sekitar 700.000, dan tarif guru dengan program khusus adalah 1 juta. Selanjutnya kita akan menentukan nominal benefit dan cost. Nah, yang pertama itu adalah perencanaan pembiayaan sistem. Di tahun ke-0 untuk perangkat itu menghabiskan sekitar 100 juta. Dan untuk biaya operasional tetap itu di tahun ke-0 tidak ada, tapi ada mulainya di tahun pertama itu 50 juta. 50 juta ini adalah gaji dari para pekerja di tempat ini. Nah, itu tetap sama sampai tahun keempat. Dan selanjutnya adalah biaya variabel dengan daftar. Nah, jadi ini adalah user-user yang mendaftar dengan harga yaitu 200.000 di tahun pertama, mendapatkan 200.000. Selanjutnya di tahun kedua itu dari ini dapatkan 35 juta karena di sini biaya variabel dengan daftar ini 200.000 dikalikan dengan jumlah pendaftar yang ada sekitar 175 orang sehingga mendapatkan 35 juta. Dan sama dengan di tahun ketiga mendapatkan 37 juta, dan di tahun keempat 40 juta. Jadi untuk total biaya sistem di tahun ke-0 itu 100 juta, di tahun pertama itu 50 juta 200, di tahun kedua 53 juta, di tahun ketiga 87 juta, di tahun keempat 90 juta. Selanjutnya rencana pendapatan sistem dari programnya yaitu biaya program umum. Di tahun ke-0 itu belum ada, tapi di tahun pertama mendapatkan 700.000, dan di tahun kedua mendapatkan 645 juta 500 ribu. Nah, ini dapatkan dari program umum 700.000 dikalikan dengan jumlah kunjungan tanpa pendaftaran yaitu 925 orang, dan juga berlaku di tahun ketiga dan keempat. Jadi rumusnya sama, 700.000 dikali dengan jumlah kunjungan tanpa pendaftaran.
Nah, sehingga hasilnya itu mendapatkan 645.500.000 dan 906.500.000 dan 1.165.500.000. Selanjutnya, tarif guru dengan program khusus yaitu di tahun pertama adalah 1 juta dan di tahun kedua mendapatkan 175 juta. Ini dapatkan dari program khusus, yaitu senilai 1 juta dan itu dikalikan dengan jumlah pendaftar yang ada, jadi 175 dikali 1 juta, 185 dikali 1 juta, sehingga di sini mendapatkan nilai 175 juta, 185 juta, dan 200 juta. Nah, di sini ada pendapatan lain sekitar 3%. Nah, di tahun pertama mendapatkan 51.000. Nah, itu didapatkan dengan cara biaya program umum ditambah program khusus dibagi 3% sehingga mendapatkan 51.000. Itu sama berlaku untuk tahun kedua, ketiga, dan keempat. Jadi pendapatan di tahun kedua itu 24.615.000 dan lainnya. Untuk jumlah pendapatan sistem di tahun ke-0 itu 0, di tahun pertama 1.751.000, di tahun kedua 841.115.000 dan di tahun ketiga 1.124.245.000 dan di tahun keempat 1.406.465.000. Nah, di sini selanjutnya adalah perhitungan PV, cost dan benefit atau present value-nya. Di sini kami menggunakan tingkat inflasi suku bunga 10%. Nah, untuk present value cost-nya ini di tahun ke itu 100 juta didapatkan dari total biaya sistemnya, yaitu yang di tahun ke 100 juta, di tahun pertama 50 juta 200. Nah, untuk sebelum membuat itu kita menggunakan salah satu metode diskon faktor. Jadi di sini 1/1 ditambah suku bunga dikali tahunnya. Nah, jadi karena di sini kami menggunakan suku bunganya 10%, maka di tahun ke-0 itu mendapatkan satu diskon faktor. Dan di tahun pertama 0,9091 dan di tahun ketiga 0,8264 dan di tahun ketiga 0,7513, di tahun keempat 0,6830. Nah, untuk selanjutnya mempermudah di tahun pertama itu untuk present value cost-nya itu dengan cara ke atas lagi, yaitu total biaya sistem 50 juta 200 dibagi dengan dikali dengan 0,9091, jadi mendapatkan 45.637.000. Nah, untuk tahun ketiga dan keempat itu cara penghitungannya sama, yaitu dengan melihat total biaya sistemnya lalu dikalikan dengan diskon faktornya. Selanjutnya itu value benefit. Ini di tahun pertama, di tahun ke-0 maksudnya, benefit yang dapatkan itu 0, dan di tahun kedua mendapatkan benefit 1.751.000 dan itu dikalikan dengan 0,9091. Nah, untuk selanjutnya itu sama dikalikan dengan diskon faktornya. Jadi jumlah PV cost yang didapatkan dari perhitungan di atas adalah 316.271.000 dan jumlah PV benefit cost-nya adalah 2.501.952.000 dengan rasio benefit cost-nya itu adalah 7,91. Itu didapatkan dari 2.500.000 jumlah PV benefitnya ini dibagi dengan jumlah kosnya mendapatkan 7,91, dan ini adalah layak dijalankan karena rasio benefitnya itu dianggap layak apabila di atas 1. Jika di bawah 1 maka itu tidak layak. Dan
Dan NPV atau keuntungan jika nilai dengan uang sekarangnya itu adalah didapatkan dari jumlah benefit dikurang cost. Jadi mendapatkan 2.158.681.000 dan ini dikatakan layak dengan keuntungannya yang didapatkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jadi di sini kami memberikan kesimpulan yaitu hasil dari perhitungan manfaat guru inovatif ID, maka proyek tersebut layak dilaksanakan hasil dari perhitungan NPV yang memiliki nilai positif itu 2.158.681.000 dengan rasio benefit cost sebesar 7,91. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.